yang bertata dalam kerajaan surga. Kami boleh bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini di mana kami datang sujud menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memimpin hati dan pikiran kami. Kami ingin bergumul dengan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal diam dalam hati kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari kitab Mazmur pasal 50, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasal 50 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Manginang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling ditakutkan pada zaman ini, pada saat ini, tantangan yang kita hadapi bukan persoalan dari luar gereja atau bukan persoalan dari luar diri kita sendiri, tetapi bisa terjadi tantangan yang kita khawatirkan, yang kita takutkan pada zaman ini adalah yaitu tentang bagaimana kita di dalam ibadah saat ini. Sering amanginang orang beribadah hanya berpikiran datang ke gereja, bernyanyi, berdoa, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kembali pulang ke rumah, hanya sebagai rutinitas saja. Bahkan sering orang mengatakan ketika dia beribadah, dia berdoa, dia bernyanyi, dia datang memberikan persembahan, maka itu telah menyenangkan hati Tuhan. Ternyata tidak. Dan banyak juga orang beribadah, datang gereja hanya rutinitas, datang gereja tetapi hatinya kemana-mana melayang-layang. Apalagi kainata, buhano yang kadadana ibangarat Tuhan, buhano yang kasongonon, apalagi kamata, buhano yang karejuku, buhano kejaji tulayan, yang latusan. Muda-mudi begitu juga. Dia hanya dipaksa ibadah, dia hanya dipaksa gereja, dia hanya melakukan aktivitas itu, tetapi sesungguhnya hatinya tidak ada di dalam gereja itu. Mungkin saja ada janji sama temannya nongkrong atau jumpa nanti, cepatlah pulang. Makanya ketika khotbah lama, maka banyak orang yang cemberut. Ketika khotbah lama, maka banyak yang tidak senang. Karena apa? Janjinya sudah molor waktunya yang sudah dijanjikan. Maka ibadah itu hanya rutinitas. Ibadah gereja itu hanya adalah kebiasaan saja. Inilah yang dikhawatirkan amanginang, dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Maka kitab Mazmur ini bukan nyanyian pujian kepada Tuhan, tetapi kitab Mazmur yang dituliskan oleh Asaf, seorang pemain musik yang dipilih oleh Daud, yang menuliskan, menegur bahwa penghakiman tentang bangsa Israel, Allah berbicara langsung menghakimi umatnya. Makanya dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Kenapa Allah menghakimi mereka? Kenapa Allah menegur bangsa Israel amanginang? Mereka beribadah, iya. Mereka rajin beribadah, rajin.
Mereka rajin memberikan persembahan bakaran, rajin. Mereka rajin mengucap syukur, rajin. Mereka rajin melakukan hukum Taurat, rajin. Tetapi hati mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Ini yang ditegur oleh Tuhan Amanginang. Ini yang dimarahi, ini yang diprotes oleh Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, hai Israel, dengarlah hai umatku. Makanya dikatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan persoalan persembahan, maka Tuhan menegur bangsanya. Bukan persoalan besar kecilnya persembahan, Tuhan memprotes atau mengingatkan bangsa Israel. Tetapi karena apa? Bukan karena soal bagaimana cara dia berdoa, bagaimana pakaian dia datang beribadah, bukan itu Amanginang. Dan sering ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa gereja pakai nuansa ini, nuansa ini, nuansa ini, baru kayak ibadah seperti itu. Ternyata tidak. Tuhan tidak protes itu. Tuhan tidak persoalkan masalah pakaianmu. Tuhan tidak persoalkan masalah persembahanmu. Yang Tuhan persoalkan masalah hatimu sekarang. Dan itu yang Tuhan tuntut. Bukan masalah sembelihan bakaran. Makanya Tuhan katakan sesuai topik minggu kita, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jangan persoalkan, jangan perhitungkan persembahanmu. Bukan soal berapa besar persembahanmu. Korban bakaran tidak usah kamu mengambil lembu dari rumah atau kambing jantan dari kandangmu. Karena akulah yang mempunyai, karena akulah yang memiliki segalanya binatang-binatang yang ada di bumi. Ini jelas Tuhan katakan. Amanginang, kita diingatkan pada minggu ini bagaimana beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana beribadah itu bukan hanya sebatas kita datang duduk diam dengarkan firman Tuhan, kita berdoa memberikan persembahan, bukan itu. Tetapi bagaimana beribadah yang sempurna itu adalah ketika ibadah itu memang mampu mengubah hati kita. Bagaimana ibadah itu mampu membuat hati kita berbuah, hidup kita menjadi nyata, bukan menjadi kosong. Ibadah yang hanya rutinitas, ibadah yang hanya simbol yang boleh dilihat orang lain. Kita seperti rajin gereja, rajin punguan, rajin aktif di gereja kegiatan, rajin melayani, ternyata kosong di dalamnya. Bukan itu. Ini yang Tuhan protes. Ini yang dikritisi sekarang pada minggu ini. Bagaimana kita menunjukkan hidup kita ini ibadah yang sesungguhnya Amanginang. Maka Tuhan mengingatkan kita pada minggu ini Amanginang, bahwa segala sesuatu, segala isinya adalah milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan, napasmu milik Tuhan, pekerjaanmu milik Tuhan, kekuatanmu milik Tuhan, anakmu milik Tuhan, hartamu semua itu adalah milik Tuhan. Maka kita diingatkan kembali bagaimana segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Bukan persoalan. Mereka beranggapan, bangsa Israel beranggapan ketika mereka memberikan persembahan yang bagus, lembu jantan, domba jantan yang gemuk, maka mereka menganggap Tuhan itu mampu disogok, Tuhan itu mampu untuk dibujuk-bujuk. Bukan itu. Bukan persoalan persembahanmu, bukan persoalan pemberianmu Amanginang. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hatimu. Itu yang Tuhan perhatikan pada minggu ini. Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan yang ada kita lihat dalam 3 perikop, 3 bagian dalam firman Tuhan minggu ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Maka jangan pernah memperhitungkan. Sering kita merasa apa yang ada pada kita itu adalah milik kita. Ada ilustrasi yang sangat menarik. Seorang anak kecil yang masih berumur 7 tahun. Dia mengingat esok akan hari ulang tahun orang tuanya, bapaknya. Lalu dia berpikir, karena selama dia ulang tahun bapaknya selalu memberikan hadiah ulang tahun, maka dia teringat dengan itu, maka dia mengingat bapak besok ulang tahun. Maka dia berusaha, anak umur 7 tahun yang masih kecil Amanginang ya. Lalu dia berusaha bagaimana cara membeli hadiah untuk bapak. Lalu dia melihat dompet bapaknya terletak di atas meja. Dia ambil duit dari dompet itu. Dia pergi ke warung, dia beli permen kesukaannya. Lalu tibalah waktu ulang tahun bapaknya. Dia katakan, selamat ulang tahun Pak. Ini kado ulang tahun dari saya. Lalu bapaknya bertanya, bapaknya sangat senang, bapaknya sangat bahagia. Amanginang, bukan soal harga kado ulang tahun itu,
Bukan soal itu. Lalu bapaknya bertanya kepada dia, dari mana uangmu nak? Dari dompet bapak. Tetapi itu milik bapak. Jadi pemberian kita itu amanginang kepada Tuhan itu dari Tuhan kita ambil. Jangan pernah kita persoalkan, jangan pernah kita pikir-pikirkan. Budak kita kan merasa harap unat tadui, itu teh kenang. Itu teh kamang. Unang mak pagudakku. Unang mak songonon. Kan? Ujungnya tapi kiri sauti mahulian. Seharap unat tah. Habeda dan nakingan sian bapak na do dibuat hepengnya dilihat tuh bapak na las ni rohani bapak na ya kamang do tamu kenang dang persoalan bubun nakinganing dang persoalan alai rohana yas na pasahatoni rohana memang betul-betul mangaleon sian yas ni roha ido na diida ni amatai nang songoni madibata. Itu yang Tuhan lihat dari hidup kita ini amang inang. Bukan persoalan persembahanmu. Soalnya apa? Apapun yang kamu berikan itu adalah milik Tuhan. Itu punya Tuhan. Apa yang ada padamu sekarang itu milik Tuhan, bukan milikmu. Jadi jangan pernah merasa segala sesuatu yang ada pada kita itu punya kita. Jabatan itu punya kita. Tidak. Itu hanya titipan sementara. Makanya jangan pernah sombong. Itu titipan sementara. Itu punya Tuhan. Harta, kekayaan, napas, keluarga, semua yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Asaf, firman Tuhan minggu ini. Segala binatang itu adalah milik kepunyaanku. Kalau aku lapar tidak perlu aku meminta makan. Tuhan makanya tidak perlu, bukan Tuhan yang perlu disogok amang-inang. Ketika semakin banyak kita memberikan persembahan, semakin banyak kita berikan, maka Tuhan semakin senang. Tidak. Sebenarnya semakin banyak kita memberi, tapi dari hati yang tulus. Itu yang Tuhan inginkan. Maka dikatakan dari ayat 7 sampai 12 itu, Tuhan adalah pemilik segalanya. Ini yang ingin ditekankan kepada kita, menginang. Mari memberikan kepada Tuhan dari ketulusan hati. Sebab apa? Yang kita punya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Unang ma atak-atak, unang ma hulit-tulit, aide batado napunai, dako napunai. Ingot mai, molo punam boido golomomu sahat tu salilinga. Alai aladang punami persatokina doi diho. Toho da mangina, molo salpungolum tading do saluhut nai. Ima namarlapatan punani di batadoi. Yang kedua, manginang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki korban syukur ayat 13 sampai ayat 14. Kalau Tuhan dikatakan di sana, daging lembu jantan aku makan atau darah kambing jantan aku minum, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kalau di bahasa Ibraninya itu bukan hanya korban syukur, bukan hanya mengucap terima kasih. Korban syukur adalah yang diinginkan Allah adalah pemberian dengan tulus tanpa sungut-sungut. Itu yang Tuhan inginkan. Ucapan syukur karena apa? Karena Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kita, bukan karena Tuhan kekurangan. Maka jangan pernah berkata-kata pada kita, pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan amanginang mengatakan molosoroa marminggu moro durung-durung di gereja. Moloso di sibia udang adong bepenyumbang di gereja. Jangan pernah katakan demikian. Tuhan marah besar kepadamu. Jangan engkau sombong hai manusia, sebab akulah yang mempunyai semuanya itu. Itu dikatakan amanginang. Maka Tuhan mengatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Karena apa amanginang? Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena Tuhan membutuhkan itu, tetapi karena apa? Karena ucapan syukur itu lahir dari hati yang merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu dia. Mulutahilala dua kamanginang, saluhut na rosya di bata, saluhut na padonganyo ni di bata, hipas kita saat sunari. Kita sehat pada saat ini. Kita diberikan panjang umur pada hingga sampai saat ini, maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh masih menikmati indahnya hari Minggu ini, kita boleh bersekutu, boleh beribadah, maka patut kita bersyukur kepada Tuhan. Maka berikanlah kepada Tuhan yang daripada Tuhan kepada Tuhan kembali. Itulah persembahan yang sebenarnya. Bukan karena dari apa, bukan karena memang ini begini, bukan.
Kalau kita lihat mulut ingot akamanginang hata ni dibata, ima pilihan ni nababalui, name meti idu na dihalau mohon ni dibata. Alanya sien yes ni roha di lian ibana hamuliation. Anong ilustrasi na menarik akamang dotamo kinang taringot turpukon. Sadati kiarong amat kamang di ujung mergaji ibana 400.000. Dido ibana do baga-baga na tuhuriyay. Dido ibana amang baga-baga kuanon, peleak kuanon, ucapan syukur najar kuanon 400.000 mah 10% siyan na hujalon wain ala mergaji bana 4 juta. Dak sedeleleng di kararibana do yang manginang. Dak sedeleleng nakok majabatan na. Siyan na 4 juta ya gabe gaji na 10 juta. Di garar mamusi najarna iliam mamusi akamanginang 1 juta. Dong di leleng dang leleng musi naik mamusi gabe pimpinan tertinggi mergaji mebana 25 juta. Ujungnya 10% sia 25 juta. 2 juta 500.000 mah iko sigararonna najarna setiap bulan tu gareja. Ujungnya Roma ibana madapat ton paditai amang boydo musi morwi najarhi wasa ngasungun na pabalgahu huilalaha. Alanya nga 25 juta balajokku apa 2.500.000 tiki 400.000 diledak kula pabalgahu rupi tu gereja ale dung 2.500.000 saya dirimang-rimangi saya dipahusor-husor 2.500.000 sali 12 na sama apa hule babalgane ngaborato ngatar hilala mabayaran ujung nga didokon amang boy depe morui rala mamang moru mamusina Roma mang paditay dokon martangyang mahitamang ina buhamang ido asa hutangyak ko namang asa mula musi jabatan muna tu awal musinang buasa sungunya mang ido maka itu dasar kita ido da ujahatta kamang do tamo kenang molo lam tabba pasu-pasu lam tabba do madok mauliate tu di batadang lam tabba marbilang-bilang aturan yang berbilang-bilang mahina dengan di debata padonganion di debata berkat Tuhan yang semakin melimpah. Disitulah kita baru mengucap syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan pernah perhitungkan, tapi perhitungkanlah penyertaan Tuhan dalam hidup. Jangan pakai akal logikamu, jangan pakai ekonomi, rumus matematika dunia ini berbagi-bagi, tetapi pakailah penyertaan Tuhan, hitunglah dalam hidupmu. Berkat Tuhan hitunglah dalam hidupmu. Maka kamu akan dengan setulus hati memberikan persembahanmu, memberikan nazarmu kepada Tuhan. Manginang di HKBP memang tidak ada perpuluhan, tetapi Tuhan juga mengingatkan kita pada minggu ini bagaimana kita harus bernazar kepada Tuhan, bagaimana kita harus memberikan kepada Tuhan dari hati yang tulus, bukan paksaan manginang, bukan aturan, bukan ketetapan HKBP harus menetap, tidak. Tetapi hati yang terbuka, hati yang patut mengucap syukur, hati yang sudah merasakan penyertaan Tuhan, hati yang sudah melihat bahkan sudah menerima, menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, maka dia patut mengucap syukur, patut bernazar kepada Tuhan. Ini yang diarahkan kepada kita ayat 14 dan ayat yang ke-15 amanginang yang dikatakan di sana ayat yang Tuhan menghendaki kita berseru kepadanya. Mula dong halak batak madokon dongan mekel do gudang dongan tangis do otik bakadanga dong dongan tangis, ya kan? Teman bahagia itu banyak, teman untuk happy itu banyak, tapi teman untuk bersama-sama berduka itu mungkin sangat sedikit. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita pada minggu ini amanginang, Tuhan setia menemani kita. Tuhan menginginkan umatnya itu berseru kepada Tuhan, memiliki hubungan relasi yang sangat dekat. Maka dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan adalah sahabat sejati, Tuhan yang setia. Ketika kamu bersedih, ketika kamu susah, Tuhan tetap ada. Maka Tuhan mengarahkan itu. Bukan seperti dewa-dewa yang dikatakan di kitab 1 Korintus epistel kita. Makanya Paulus mengatakan Allah yang disembah bangsa Israel pada perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tetap sama. Dan sampai pada tahun 2026 ini itu tetap Tuhan yang sama. Yaitu adalah Allah yang mempunyai segalanya, bukan Allah yang perlu disogok. Kalau di Korintus itu dewa-dewa itu harus diberikan persepuluhan, persembahan,
ikorodo iba mamele, ikorodo mabuan manuk na botar, baru peda pota songonon, ikorodo mabuan on, lihat peliamu siap habing siat on, aleang go debata akamang do tamu akenang, Tuhan nata sobai nata haporsei debata ama na manok pasaluhuk na anak na Tuhan Yesus Kristus na paluaho kita na manub sita siya dosei todi perbadia na madongani hita kamang do tamu kenang. Odo na paingotok kita manotong rodi siya liling-liling. Tidak perlu, bukan persoalan persembahanmu. Jangan pernah katakan, makanya sekarang kita perlu introspeksi diri. Bahkan kita tanya sekarang pada diri kita sendiri. Apakah karena persembahanku makanya aku sehat hari ini? Apakah Tuhan karena perbuatanku maka aku baik hari ini? Maka perlu kita introspeksi diri sekarang. Bahkan kita harus diingatkan, sebenarnya bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kerajinan kita ibadah, bukan karena perlakuan kita maka Tuhan tetap baik pada hari ini. Tetapi karena apa? Karena memang Tuhan itu baik selama-lamanya. Itulah Allah kita, Tuhan yang kita sembah dalam nama anaknya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitatis. Ini yang diajak kepada kita menginang minggu ini. Diarahkan, dipanggil, diingatkan kita kembali bahwa Bapa itu pemilik segalanya. Bapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu kita ditebus melalui anaknya yang kudus. Maka Tuhan tidak meminta sembelih bakaran, sembelih korban lagi. Tetapi Tuhan meminta apa? Hati yang sudah ditebus. Hidup orang yang sudah ditebus Kristus itu melalui darahnya, yaitu anak-anak Tuhan kita lah itu. Kita banyak kamanginang. Nah dipangido ni dibata, ngulut todo, rohat todo, diri todo, nang pinaluan ni dibata, ido pilihan nang marga di depan ni dibata. Itu yang diminta pada minggu ini, dan ini yang diarahkan kepada kita amanginang pada minggu pertama setelah Trinitatis ini. Mari kita mengingat kembali, mari kita bersyukur, mari kita memiliki hubungan relasi kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan adalah relasi. Tuhan menginginkan hubungan relasi yang sangat dekat, bukan hubungan transaksi. Tuhan tidak menginginkan hubungan transaksi. Ketika saya memberikan persembahan maka Tuhan akan datang, tidak. Tetapi ingatlah, Tuhan mengatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan menantikan amanginang ketika engkau berseru, ketika engkau memanggil nama Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu, yang Tuhan nanti-nantikan dari hatimu yang paling dalam. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka hatimu akan mampu mengucap syukur di dalam hidupmu sehari-hari. Ido akamang, amin, mertang yang mahita. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga melalui firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami kembali Bapa bahwa segalanya berasal daripada Engkau. Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, napas kehidupan, jabatan, kekuatan, kesehatan, keluarga, apapun yang menjadi milik kami, kepunyaan kami hari ini Tuhan, itu bersumber daripada Engkau. Maka ajari, mampukan kami, layakkan kami Tuhan agar memakai segala sesuatu itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi nazar kami Tuhan kepadamu Bapa. Ingatkan kami Bapa untuk mempergunakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar kami jangan sia-siakan segala apapun yang Engkau berikan kepada kami. Dan ingatkan kami kembali Bapa agar kami selalu bersekutu dengan Engkau, selalu mampu Bapa bersyukur atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga memohon Tuhan segala apapun yang Engkau berikan, terlebih kepada jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberikan berkat, yaitu melalui sebentar lagi Tuhan keluarga Amang Hutagalung Inang Boru Purba. Mama Glenn akan menghadapi operasi sesar melahirkan Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah sumber daripada berkat-Mu. Pada jam 11 nanti di rumah sakit Advent, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan operasi, Tuhan memberikan hikmat kepintaran buat medis yang menangani Inang Boru Purba. Hingga Tuhan kami boleh bersyukur, keluarga itu juga boleh bersuka cita atas berkat-Mu Bapa, atas pemberian-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, bertambah-tambah keluarga besar Marga Hutagalung. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimasyurkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu
yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit Advent dari week 1. Tuhan, kami mohon Bapa, inang tersebut memanggil namamu dan memohon Bapa supaya kami senantiasa bersama-sama berdoa meminta kesembuhan kepadamu. Biarlah tanganmu yang luar biasa itu Bapa memberikan kuasa, memberikan mujizat penyembuhan bagi jemaatmu dari week 1 yang sedang berada di rumah sakit Advent. Tuhan memberkati makanan obat yang dia konsumsi. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara kami itu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang sedang berduka itu, Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Hasurungan Gultom bersama dengan Inang Boru Manurung yang sedang berada di Siantar Tuhan, di mana adik daripada Amang Pendeta Inang Bibel Fro Boru Gultom yang telah meninggal dunia Bapa. Biarlah Tuhan yang menghibur keluarga besar Marga Gultom. Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga tersebut. Dan Tuhan juga ikut campur tangan Tuhan buat acara penguburan hambamu Inang Bibel Fru tersebut pada hari Senin yang akan datang. Tuhan berikan kekuatan, berikan damai dan cukupkan segala keperluan Tuhan untuk acara penguburan hambamu Inang Bibel Fru Borgultom. Berkati Bapa juga hambamu Amang Pendeta Resort pimpinan kami Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau menguatkan beliau, Engkaulah yang bersama-sama dengan beliau dan beserta dengan beliau. Kau lindungi, Kau jagai Tuhan, dan Engkau hantarkan nanti Amang Pendeta kami Tuhan kembali ke gereja ini dengan sehat, dengan bahagia, dengan damai sukacita yang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaatmu terkhusus week 1 yang memberikan persembahan melalui vokal grup keluarga week 1. Tuhan, biarlah nyanyian pujian yang mereka persembahkan itu tulus dari hati mereka, persembahan yang mulia, yang agung, yang kudus Tuhan, sehingga namamu semakin ditinggikan. Lihatlah Tuhan kehadiran hati mereka, kesiapan mereka Bapa, wujud daripada ibadah minggu keluarga awal bulan Juni ini. Tuhanlah yang memberkati semua jemaatmu HKBP Pasar Melintang ini, mulai dari anak-anak, remaja, Naposo Bulung, bahkan Tuhan yang sudah waktunya anak-anak kami, muda-mudi kami menikah. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jodoh buat mereka yang terbaik. Berikan juga pekerjaan yang belum dapat pekerjaan. Berkati juga Tuhan buat orang tua kami yang lansia. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur dan kesabaran dan ketabahan untuk menjalani hari-hari di masa-masa tuanya. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh pelayan ibadah pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Mulai dari penghantar jemaat, penerima jemaat, dan song leader, dan pemain keyboard, liturgis, pembaca warta dan penghantar persembahan. Tuhan yang memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu, buat kebersamaan hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.